Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sidik dengan NPM 2311012002. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Alkinasi dengan NPM 2311012050. Saya Fajar Adi Kurnia Daulay, NPM 2311012058. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dengan NPM akhir 070 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusuma Wardanu dari jurusan Bisnis Digital dengan NPM 235101214. Pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE merupakan singkatan dari Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhirnya pada tahun 2024. Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk semua orang yang menjalankan praktik hukum di negara tersebut. Undang-Undang ITE ada memiliki 3 komponen, yaitu asas, tujuan, dan manfaat. Asas. Pemanfaatan teknologi ITE didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kepraktisan, kehati-hatian, kejujuran, dan kebebasan memilih atau neutralitas teknologi. Tujuan. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk, yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penggunanya dan penyelenggara teknologi. Manfaat dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik. Yang kedua, melindungi hak-hak konsumen dan transaksi online. Yang ketiga, menjamin keamanan cyber dan menangkal cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi elektronik. Yang keenam, memperluas akses terhadap informasi dan layanan online. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi computerized. Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang ITE. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu penyebaran video asusila pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, judi online pasal 27 ayat 2, pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, pemerasan dan pengancaman pasal 27 ayat 4. Selanjutnya, penegak hukum. Lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 direktorat dan juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE. Yang kedua ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit 4 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal. Yang ketiga ada IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team. IDCERT didirikan pada tahun 1998 sebagai komunitas pertama yang menangani insiden di internet. Yang keempat ada IDCIRT atau Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure or Coordination Center. Adalah lembaga yang dibangun beberapa komunitas IT Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet. Yang kelima, pengelola nama domain Internet Indonesia atau PANDI. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan UU ITE. Yang pertama, kelebihan, yaitu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, serta melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Yang kedua, kekurangan, yaitu membatasi hak kebebasan berekspresi, khususnya menyatakan pendapat dan kritik, menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan bahwa oknum yang melanggar UU ITE bersalah. Kemudian menjadi alat balas dendam bagi sebagian kelompok, bahkan senjata bagi lawan politik. Kemudian pasal karet dalam UU ITE, yaitu pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lain, sehingga bisa dibatasi dalam berpendapat. Bahkan untuk mengatasi kekurangan tersebut, para pemangku kepentingan termasuk pemerintah mendukung revisi. Kemudian ada study case UU ITE, yaitu kasus Twitter yang berjudul Maraknya Iklan Judi Online di Twitter. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendiskusikan langkah yang akan diambil untuk menindak pelanggaran UU ITE berupa penayangan iklan judi online atau judol di platform X atau Twitter. Sebelumnya Kominfo sudah mengirimkan surat peringatan kepada Twitter tentang iklan judi online karena banyaknya pengguna yang melaporkan ke Kominfo. Tetapi peringatan itu tidak diindahkan karena masih banyak terdapat iklan judi online di platform tersebut. Kasus ini jelas melanggar UU ITE tentang judi online. Oleh karena itu, Kominfo melakukan rapat internal untuk memutuskan langkah apa yang harus diambil, apakah menyurati ulang atau memanggil pihak dari platform tersebut. Pasal yang terkait dari kasus tersebut adalah pasal 27 ayat 2 UU ITE yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik. Selanjutnya ada etika profesi. Apa itu etika profesi? Kode etik profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Republik Indonesia tahun 1974 tentang pokok-pokok sumber daya manusia merupakan pedoman sikap, perilaku dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan etika profesi. Apa sih tujuan dari etika profesi itu dibentuk? Tujuan dari etika profesi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menghormati martabat pada sebuah profesi. Yang kedua, ada melindungi serta menjamin kesejahteraan anggota pada tiap-tiap profesi. Yang ketiga, ada meningkatkan dedikasi pada profesi itu sendiri dan juga pada perusahaan. Yang keempat, ada menambah kualitas atau kualifikasi kerja pada profesi tertentu. Yang kelima, ada menentukan standar baku untuk profesi. Dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki mutu organisasi sehingga menjadi lebih andal dan terpercaya. Manfaat etika profesi. Etika profesi juga memiliki manfaat yang baik untuk pribadi diri sendiri ataupun untuk lingkungan masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Etika profesi di tempat kerja meningkatkan rasa tanggung jawab pada setiap individu. Hal itu dikarenakan pedoman ini dimaksudkan untuk memandu seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dirinya sendiri, orang lain, dan perusahaan. Yang kedua ada menjaga profesionalisme pada individu. Komitmen dalam mentaati berbagai pedoman mengenai etika profesi juga berkontribusi untuk semakin meningkatkan perilaku profesional pada setiap karyawan. Ketaatan individu terhadap etos kerja ini merupakan bukti nyata bahwa prinsip profesionalisme dijunjung tinggi. Yang ketiga ada melindungi hak-hak pekerja. Adanya etika profesi secara tidak langsung mewajibkan pegawai untuk mematuhi norma dan peraturan dalam menjalankan tugasnya. Namun, ternyata tidak hanya itu saja. Hak setiap karyawan atas kesuksesan hidup juga dilindungi oleh sikap profesionalisme tersebut.
Yang keempat, ada mengoptimalkan problem solving. Selalu ada kendala dan permasalahan dalam pekerjaan, dalam kehidupan berorganisasi. Namun, setiap kendala pasti ada solusinya yang dapat dicapai melalui kerjasama dan profesionalisme setiap karyawan. Pemecahan masalah tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang mengatur perilaku dalam dunia kerja. Etika profesi juga mempunyai prinsip-prinsip. Di antaranya ada tanggung jawab, keadilan, otonomi, integritas moral. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab ini artinya kita bertanggung jawab atas tindakan kita dan dampaknya pada orang lain. Nah, tanggung jawab ini juga profesi yang terpenting ya. Seseorang yang bertanggung jawab tidak cuma atas tindakannya, tetapi juga akibat-akibatnya, apa dampaknya, dan juga atas hal-hal buruk yang dapat ditimbulkan. Nah, selanjutnya ada keadilan. Keadilan ini yang mengharuskan kita untuk adil dalam semua tugas kita tanpa membeda-bedakan orang. Prinsip keadilan juga harus ditaati, seperti mencegah siapapun melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu dalam layanan. Selanjutnya ada otonomi. Nah, otonomi ini memberikan kita kebebasan dalam pekerjaan kita dengan tetap mengikuti standar profesinya. Kode etik profesi juga memberikan wewenang kepada individu atas pekerjaannya. Jadi dia benar-benar memberikan kebebasan gitu sama kita. Selanjutnya ada integritas moral ya. Integritas moral itu yang menekankan pentingnya kejujuran dan prinsip moral dalam semua yang kita lakukan. Kayak mengacu pada kualitas kejujuran dan prinsip moral seseorang, berkomitmen penuh untuk melindungi pekerjaan mereka, diri sendiri dan juga masyarakat. Selanjutnya ada skill yang diperlukan. Jadi tadi sudah prinsip-prinsipnya, sekarang skill yang diperlukan dalam mempraktikkan etika profesi tersebut. Karena apapun pekerjaannya kita membutuhkan skill dong. Nah, untuk mempraktekkan etika profesi tersebut, yang pertama ada kepekaan, yaitu mampu memahami situasi dan sistem kerja di perusahaan. Karena ini bakal mempermudah Anda menjalankan pekerjaan dengan sukses. Karena kita kan bakal ini ya terjun ke dunia pekerjaan. Jadi kita harus bisa membaca situasi ketika sedang berada di mana atau kita sedang bertemu dengan klien, kita harus bisa memahami situasi tersebut. Maka dari itu kita memerlukan skill kepekaan. Yang kedua ada sikap positif. Jadi kita harus menghadapi masalah pekerjaan dengan profesional, mencari solusi dan menyelesaikannya bagaimana, dengan tenang menyelesaikannya, tetap berpegang teguh pada etika profesi. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan diri. Ini sangat penting ya, bukan hanya di etika profesi tapi di semua tempat. Tapi jangan terlalu kepercayaan diri juga. Karena kepercayaan diri ini percaya pada diri sendiri dan juga rekan kerja, meningkatkan kerjasama tim dan mencapai hasil yang maksimal. Tujuan dan fungsi teknologi informasi. Sturman mengatakan tujuan teknologi informasi adalah membantu masyarakat memecahkan masalah, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu menangkap capture. Teknologi informasi dapat menangkap atau menerima data masukan. Mengolah atau processing. Setelah menerima data, IT juga dapat mengolah data tersebut dengan membuat catatan aktivitas secara detail, seperti menerima data, masukan dari keyboard, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Data tersebut kemudian diolah berupa transformasi, pengubahan data ke format lain, analisis, perhitungan, dan sintesis segala bentuk data dan informasi. Menghasilkan. Yang dimaksud menghasilkan adalah menjadikan informasi dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya tabel, grafik, dan laporan. Menyimpan. Adanya TI membuat data dapat disimpan ke suatu media, misalnya disket, tape, CD, DVD, hard disk,
flash disk, hingga cloud storage. Mencari kembali. AI mampu menelusuri atau mencari kembali data informasi yang sudah disimpan, contohnya mencari foto hanya dengan menyesuaikan wajah. Selanjutnya, transmisi. AI memudahkan manusia dalam mengirimkan data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain melalui jaringan komputer. Misalnya, mengirimkan data melalui Bluetooth atau jaringan internet. Contohnya seperti tweet yang diduga lakukan peniruan terhadap Twitter, program perpesanan instan bernama Instagram. Tweet dikembangkan oleh Instagram dengan tujuan memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan teman terdekat mereka menggunakan perangkat lunak tersebut. Tweet resmi diluncurkan oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg pada Kamis 6 Juli 2023. Pada 13 Juli 2023, Threads digugat karena diduga meniru identitas Twitter. Pemilik Twitter sendiri, Elon menyebut aplikasi Instagram Threads sebagai penipuan. Hal itu ia tunjukkan dengan mengutip berita di akun Twitternya bahwa Twitter akan menuntut Meta dan menambahkan komentar pedas tentang organisasi Mark. Persaingan itu baik, tetapi menyontek itu buruk. Artinya kamu boleh bersaing, tapi jangan curang. Kesimpulannya, etika adalah tindakan mampu menilai benar dan salah. Dalam suatu profesi, penting adanya prinsip-prinsip etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang harus dipatuhi semua profesi termasuk bidang IT harus mempunyai etika yang baik. Apapun profesi yang digeluti, etika ini mengatur agar para profesional di bidangnya masing-masing berpikir dan bertindak secara tepat dan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap profesi seperti halnya profesi IT memiliki prinsip etika yang harus dipatuhi. Hal ini mencerminkan profesionalisme profesi di mana orang tersebut bekerja dalam bisnis. Etika juga harus diperhatikan sebagai unsur terpenting dalam pengelolaan perusahaan itu sendiri. Bisnis tanpa etika tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Artikel ini menjelaskan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh semua profesional untuk memastikan keberhasilan profesi mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam berprofesi Anda perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu Anda perhatikan agar tidak merugikan profesi yang Anda geluti.